Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astri Himithanise, mahasiswa ahli kredit angkatan 10 Universitas Kusuma Saja Surakarta dengan nomor NIM AB 241007. Di sini saya akan menjelaskan edukasi tentang nutrisi selama kehamilan. Monggo Ibu silakan. Oh iya Bu. Monggo silakan duduk. Iya Bu. Oke. Selamat siang Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Astri. Di sini yang saya jaga pada siang hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Bu, ini kan saya hamil pertama Bu. Usianya ya kurang lebih 6 bulan. Ini kok rasanya mudah lelah ya Bu, capek gitu Bu. Makannya gimana Ibu? Makannya ya cuma kalau lapar gitu aja Bu. Sebelumnya saya izin Ibu, ini nanti saya akan menjelaskan tentang nutrisi selama kehamilan. Saya perlu waktu sekitar 7-8 menit. Apakah Ibu bersedia? Bu. Ini dengan Ibu B, umurnya 27 tahun. Ini anak pertama. Kehamilan sekitar 24 minggu. Ini keluhannya modal lelah. Apakah Ibu pernah mendengar dengan informasi mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu hamil? Belum pernah gitu. Di sini saya akan menjelaskan Ibu, pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil itu sangat penting, sangat penting untuk pertumbuhan janin, untuk pertumbuhan ibu, terus untuk pertambahan besarnya organ kandungan, untuk perubahan metabolisme tubuh ibu, karena ibu hamil itu yang diberi nutrisi dua, untuk ibunya dan juga untuk bayinya. Terus prinsip pemenuhan gizi untuk ibu hamil yaitu dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin dan juga mineral. Terus kecukupan energi selama hamil itu pada trimester 2 dan 3 itu kurang lebih 300 kalori per hari. 300 kalori per hari. Jadi dari porsi biasa itu ditambah lagi. Karena untuk dua ibu dan bayinya. Jadi ditambah lagi. Terus ini saya jelaskan untuk karbohidrat dulu. Manfaat karbohidrat. Karbohidrat manfaatnya sebagai sumber energi. Contoh dari karbohidrat adalah gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, sagu. Jadi tidak harus selalu nasi. Bisa diganti dengan roti gandum seperti itu. Terus yang kedua, sumber protein. Manfaatnya untuk apa? Pertumbuhan dan perkembangan janin, juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban. Jadi ari-ari dan air ketuban itu berasal dari makanan. Jadi ari-ari itu untuk sumber makanan janin yang ada di dalam kandungan. Jadi nanti makanan itu diserap di ari-ari untuk makanan bayinya yang di dalam kandungan. Juga untuk pertumbuhan nyensewu, payudara ibu, terus jaringan di uterus biar tidak terjadi anemi seperti itu. Contoh protein apa? Ada daging, ada ikan, ayam, terus telur, susu, dan juga tempe, kacang-kacangan seperti itu. Yang ketiga, sumber lemak. Lemak fungsinya untuk apa? Sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan ari-ari, untuk perkembangan saraf janin. Jadi janin itu ada sarafnya. Nah itu nanti dari lemak. Dari lemak. Contohnya lemak apa? Kacang-kacangan, ikan, jenis biji-bijian seperti itu.
yang keempat ada vitamin dan mineral. Vitaminnya harus komplit ya. Ada A, B, C, dan D. Terus untuk mineral ada kalsium, ada fosfor, ada zinc, ada asam folat. Asam folat biasanya diberikan vitamin ketika hamil. Seperti itu. Untuk zat besi biasa juga diberikan ibu hamil pil kurang lebih diminum sekitar 90 hari. Nah, dapat kan ibu setiap periksa hamil? Iya, dapat Bu. Iya. Terus kebutuhan cairan gunanya untuk apa? Mencegah dehidrasi, dan juga agar tidak terjadi konstipasi, yaitu bebelan konstipasi itu. Jadi asupan minumnya cairannya itu harus banyak, sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari. Biar tidak terjadi konstipasi. Apalagi ditambah minum tablet FE, tablet tambah darah, itu bisa terjadi konstipasi kalau tidak ditambah dengan air yang banyak. Terus apa masalah yang muncul jika terjadi kekurangan nutrisi? Bayi bisa lahir prematur, bayi bisa lahir meninggal, ibu bisa keguguran, ada bisa cacat bawaan bayinya, ada bisa bayi berat lahirnya rendah. Jadi kalau bayi normal itu sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo, kalau kurang nutrisi kurang dari 2,5 kilogram. Nah, bisa terjadi seperti itu, nggih. Terus pada bayinya seperti itu, kalau ibunya bisa terjadi anemi, ada penurunan daya tahan tubuh, jadi sering terkena penyakit, bisa batuk, flu, atau dan sebagainya, nggih. Bisa terjadi perdarahan selama kehamilan, selama proses persalinan, seperti itu, nggih. Terus ada beberapa cara mengolah dan menyajikan makanan, yaitu pilih bahan makanan yang segar, merendam sayuran yang sudah dipotong itu jangan terlalu lama, nanti kandungannya bisa hilang. Vitamin B janjinya bisa larut dalam air. Terus selalu menggunakan peralatan masak yang bersih, sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Masaklah daging dan ikan sampai benar-benar matang. Jangan menggunakan peralatan menyajikan makanan panas dari bahan plastik. Kalau bahan plastik tidak boleh. Hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Ngaret-ngaret itu nggak bagus. Kerugian untuk ibu berpantang makanan, biasakan kadang ada orang tua yang hamil tidak boleh makan ikan, hamil tidak boleh makan telur. Padahal justru itu ikan dan telur itu kemungkinan sekali manfaatnya lebih besar sekali untuk ibu hamil. Proteinnya sangat tinggi sekali. Jadi ibu hamil itu harus makan makanan yang seimbang. Ada apa saja tadi itu bisa diulangi? Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin. Seperti itu, bisa juga ditambah dengan susu ibu hamil, itu juga bagus. Itu penjelasan dari saya. Ada yang perlu ditanyakan ibu? Sudah jelas Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh datang lagi ke sini, Kalau ada pertanyaan atau ada apa, silakan. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Demikian penjelasan tentang nutrisi selama kehamilan. Setelah itu dilakukan pendokumentasian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.